Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas sedikit tentang ilmu hisab atau biasanya juga disebut sebagai ilmu falak. Nah, ilmu falak sendiri itu biasanya terkenal sebagai astronomi Islam. Nah, menurut pengertiannya sendiri ya, hisab itu artinya perhitungan dan falak itu garis edar. Nah, motivasi kita mempelajari ini di dalam astronomi karena pelaksanaan ibadah kita sebagai muslim ya, itu sangat berkaitan dengan waktu. Seperti sholat sendiri itu kan ada 5 waktu ya. Bayangkan kalau misalnya pas zaman dulu itu belum ada jam seperti yang kita pakai saat ini gitu ya. Jadi pelaksanaan waktu sholat itu menggunakan sundial itu ya, menggunakan jam matahari gitu ya. Nah, kalau misalnya pas waktu mendung itu gimana penggunaannya gitu ya. Jadi kita memang harus tahu bagaimana pelaksanaan ibadah kita terkait dengan waktu. Selain waktu sholat, kita juga ada puasa ya. Jadi puasa Ramadan, kemudian ada penentuan waktu Idul Fitri, Idul Adha itu. Jadi kan sangat bergantung pada waktu. Kapan, bahkan sampai sekarang itu kan untuk pelaksanaan Idul Fitri atau misalnya puasa ya bulan Ramadan, penentuan awal Ramadan dan penentuan awal bulan Syawal ya, itu kan masih ada beberapa perbedaan karena ada beberapa metode yang dipakai. Ya, ini nanti kita akan coba mempelajari. Kemudian selain itu untuk keseharian kita ya, ini juga sangat bermanfaat untuk penanggalan yang kita pakai. Kan ada yang kalender Masehi, ada yang pakai kalender Komariah ya, ada yang pakai kalender Hijriah gitu ya. Itu sistem penanggalannya seperti apa. Bahkan mungkin pernah mendengar bahwa suku-suku lain itu ya, di tempat-tempat lain itu juga mempunyai penanggalan tersendiri. Nah, itu penanggalannya berdasarkan apa? Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi memang waktu sholat itu sudah ada ketentuan waktunya. Nah, tinggal kita sebagai orang yang beriman, kita wajib mengetahui bagaimana penentuan waktunya. Kemudian juga ada ini surat Yasin ya. Ini surat Yasin, Quran surat Yasin ayat 40. Ya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun ya. Jadi tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi memang dalam ayat Al-Quran, jadi saya pernah mendengar begini ya. Jadi ada perbedaan cara belajar di tempat kita sendiri ya, di UIN sendiri itu kan ada kita fisika dengan mata kuliah kita astronomi astrofisika. Kemudian di Fakultas Syariah itu kan ada ilmu falak pertama ya, di UIN Balisongo itu ilmu falak pertama yang ada di Indonesia dan itu sangat luar biasa. Kalau kita belajarnya itu tahapnya, kalau kita ini ya di fisika itu ya, kita tahapannya itu mempelajari teorinya terlebih dahulu baru eksperimen ya. Jadi baru berobservasi. Bahkan saya sampai sekarang pun itu observasinya belum gitu. Jadi masih berkutat pada teori saja. Dan yang kita lakukan itu adalah apa yang sudah kita teori yang sudah kita pelajari, dan kebanyakan itu kiblatnya itu kan ke arah
barat ya, tokoh-tokohnya gitu ya. Kemudian apa yang sudah kita pelajari, kita observasi, oh ternyata hasil kita itu sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi kayak semacam nanti akan berkebalikan gitu ya. Nah kalau misalnya yang ilmu falak ya, mereka itu lebih ke observasi terlebih dahulu ya, langsung action. Observasinya mereka kuat, sangat luar biasa, baru mempelajari teorinya. Nah ini mungkin masing-masing orang itu kan beda ya, bagaimana cara belajarnya. Nah kalau kita sebagai fisikawan itu lebih ke teorinya terlebih dahulu ya, ya teori, kemudian baru observasi ya, kemudian hasilnya itu baru kita cocokkan, oh iya ternyata di Al-Quran ada ya, eksperimen atau observasi. Nah ini baru dicocokkan ke Al-Quran. Nah mungkin kalau misalnya bagi yang lain ya, misalnya di ilmu falak itu mereka lebih ke observasi terlebih dahulu ya, observasi atau eksperimen terlebih dahulu, baru mereka belajar teorinya ya. Dan letak Al-Quran itu malah di awal. Jadi di Al-Quran itu misalnya kan ini ya, oh ya ini ada inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ya sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Atau misalnya wakulu fi falaki yasbahun gitu ya, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi di Al-Quran itu memang sudah disebutkan bahwa matahari, bulan itu beredar pada garis edarnya. Kemudian dari sini kita melakukan eksperimen kalau di ilmu falak ya. Jadi dari Al-Quran terlebih dahulu, kemudian ya di Al-Quran disebutkan bahwa bulan matahari itu beredar pada garis edarnya. Kemudian kita ngamatin, oh iya ternyata benar gitu ya. Kemudian baru ini, oh iya memang ini sesuai dengan teorinya itu. Jadi kayak semacam ada perbedaan cara belajar, perbedaan cara mengungkap tentang alam semesta ya. Dan mau bagaimanapun kita cara belajarnya, yang pastinya semoga kita tambah takjub ya dengan bagaimana Allah mengatur matahari, bulan kok bisa beredar pada garis edarnya, tidak saling bertabrakan dan lain-lainnya itu ya. Semoga ini menambah ketakwaan kita gitu. Kemudian nanti kita akan, ini kan masalah waktu ya, kemudian ada garis edarnya. Jadi dalam penentuan waktu sendiri nanti kita akan definisikan hari itu bagaimana, bulan itu bagaimana, tahun itu bagaimana, dan untuk sebagai patokannya itu misalnya ada beberapa istilah ya, ada solar day, kalau ada solarnya itu berarti nanti titik acuannya adalah matahari. Kemudian kalau sidereal ya itu nanti titik acuannya adalah bintang jauh. Kemudian kalau tropical itu nanti acuannya adalah equinox. Nah kita mulai, yang pertama itu tentang hari ya. Jadi satu hari itu sebenarnya definisinya bagaimana ya. Kalau misalnya kita sudah, sebenarnya itu kan seperti hal yang sangat biasa ya, ketika kita ditanya satu hari itu apa sih? Satu hari ya 24 jam gitu. Itu bukan hal yang susah gitu untuk didefinisikan, tapi kita harus tahu bagaimana kita bisa menentukan satu hari itu 24 jam, apa dasar perhitungannya gitu ya. Jadi hari di sini itu dasar perhitungannya itu adalah rotasi bumi. Jadi sekali bumi mengitari berputar pada porosnya ya. Jadi dari kita SD, SMP, SMA itu udah tahu gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa definisi ya. Jadi satu hari itu adalah periode suatu bintang. Jadi gini, satu hari itu sama dengan periode dari suatu bintang berada di zenit sampai kembali lagi ke zenit. Jadi sebenarnya satu hari itu kalau kita di bumi itu kan berarti kan satu kali rotasi bumi ya. Tapi sebenarnya kan satu hari ini kan kita bisa definisikan kalau kita berada di Mars ya. Jadi bumi, satu hari bumi ketika kita di bumi ya, satu kali berrotasi gitu ya pada porosnya itu ya. Satu kali berrotasi sampai dari zenit kembali lagi ke zenit itu ya. Itu 24 jam. Nah, kalau semisal
kita ya, kita berada di Mars ya, di planet Mars, atau kita di Jupiter itu ya, apakah satu hari itu tetap 24 jam? Itu kan tidak. Jadi sebenarnya satu hari itu bisa kita definisikan secara umum ya. Nah ini jadi periode dari suatu bintang. Nah di sini bintang itu menjadi patokan ya, ada sidereal day ya. Sidereal day itu atau sidereal time, titik acuannya itu bintang yang ada di atas kepala. Jadi gini maksudnya, misalkan kita menghitung satu hari pada siang hari ya, misalnya pukul 12 ya, pukul 12 itu kan matahari misalnya kan pas tepat di atas kepala kita, kemudian kembali lagi sampai di atas kepala kita itu kan misalnya sekarang tanggal 1 Januari ya, tanggal 1 Januari pukul 12 siang ya, pukul 12 siang, berarti kan matahari ada di atas kepala kita. Kemudian terhitung satu hari ketika tanggal 2 Januari pukul 12 siang, itu kan maksudnya kan. Jadi periode dari suatu bintang berada di zenit sampai kembali lagi ke zenit. Zenit itu kan atas kepala kita ya, titik di atas kepala kita itu namanya zenit. Tapi kan tidak harus patokannya itu di atas kepala kita, kembali ke atas kepala kita gitu ya. Bisa saja kita ngamatin misalnya pas di sore hari itu ya, atau di pagi hari ketika matahari mau terbit atau terbenam ya. Misalnya kita ngamatin matahari mau terbit pada pukul 6 itu ya, nanti kan tampak di horizon itu ya. Kemudian kembali lagi ke sana ya, kembali lagi pada titik tersebut ya, misalnya tanggal 1 Januari ya pukul 6 pagi ya, kita melihat matahari ada di titik sana. Kemudian kembali lagi ke titik yang sama itu pada tanggal 2 Januari pukul 6 pagi misalnya, seperti itu dihitung sebagai satu hari. Nah di sini tidak harus pagi siang sore ya, tetapi malam pun boleh ya. Misalkan di waktu malam, kalau di waktu malam itu kan malah nggak ada matahari ya. Di waktu malam itu kan mataharinya nggak kelihatan ya, yang terlihat itu adalah bintang-bintang yang ada di langit ya, bintang yang jauh itu ya. Nah itu bisa menjadi patokan karena bintang yang terletak sangat jauh sekali dari kita, sehingga kita bisa memakai seakan-akan bintangnya kan diam ya, jadi malah bisa kita manfaatkan sebagai patokan. Misalkan kita melihat bintang di atas kepala kita, oh ini bintang A ya, kita lihat bintang A itu letaknya ada di atas kepala kita pukul sekian, kemudian kembali lagi ya, berarti kan pagi, siang, sore, malam lagi gitu ya, kembali lagi di situ ya dengan patokan bintang A yang sama di waktu sekian, itu disebut sebagai satu hari. Jelas ya, itu satu hari ya, mudah lah definisinya. Tapi di sini ada dua macam patokan ya, ada sidereal day sama solar day. Jadi kalau sidereal day itu titik acuannya itu adalah bintang yang ada di atas kepala kita. Jadi bintang sembarang itu ya, bintang misalnya ini pas malam hari ya, jadi kita melihat bintang, kemudian ini dia pakai sebagai acuan kita. Nah kalau misalnya kita pakai sidereal day, itu satu harinya itu 23 jam 56 menit 4,09 second. Nah kalau misalnya kita pakai acuan matahari di atas kepala kita ya, satu solar day itu 24 jam. Nah jadi yang sidereal day itu standar waktunya itu kita sebut sebagai Greenwich sidereal time ya. Kemudian kalau yang solar day itu standar waktunya itu yang biasa kita sebut sebagai Greenwich Mean Time ya, atau universal time. Ini yang biasanya kita pakai. Nah, perbedaan ini ya diakibatkan periode synodis antara rotasi bumi dan revolusi bumi terhadap matahari yang searah ya, sehingga periode semu harian matahari itu menjadi lebih lambat sekitar 4 menit. Jadi perbedaan waktu antara sidereal day sama solar day itu 4 menit. Jadi sidereal day itu lebih lebih lambat ya, 4 menit dibandingkan yang solar day. Nah periode semu harian matahari itu tidak sama ya dari hari ke hari akibat orbit bumi yang berbentuk elips, jadi kan tidak sama, sehingga satu hari surya benar itu lebih singkat saat bumi di perihelium dibandingkan bumi di aphelium. Nah rata-rata panjang
hari surya dalam satu tahun itu disebut sebagai waktu surya rata. Jadi memang ini kan ada kaitannya, memang satu hari itu merupakan perhitungan rotasi bumi ya. Masalahnya kan ketika bumi berrotasi kan terjadi siang dan malam ya, karena bumi itu akan menghadap matahari ya dengan berbagai belahan yang berbeda gitu ya. Jadi ketika bagian bumi yang menghadap matahari nanti akan siang, bumi yang membelakangi matahari akan malam. Jadi kan muter terus ya. Nah, yang jadi permasalahan ketika bumi itu berrotasi kan bumi juga berevolusi mengelilingi matahari. Nah, revolusinya itu kan bentuknya kan bukan bentuk lingkaran ya, tapi berbentuk elips. Jadi ada aphelium dan ada perihelium ya. Nah, ini kenapa bisa sidereal sama solar itu kok bisa selisih 4 menit, karena seperti ini. Ini ya. Ini misalkan ini ya. Ini kita manusia yang ada di bumi ya. Misalkan kita mengamati satu hari, mau menentukan satu hari dengan titik acuan matahari. Jadi kan di kepala kita sampai kembali lagi ke kepala kita. Nah, selama bumi berrotasi, bumi itu kan juga berevolusi. Ya, ketika dia muter-muter itu kan dia juga berevolusi. Nah, ini misalnya kita patok ya di sini ya. Kemudian matahari akan sampai lagi ya di atas kepala kita itu ketika di sini. Nah, ini 24 jam. Ini kalau patokannya adalah matahari. Ini ya dilihat ya, ini orangnya ya, ini di atas kepalanya, ini di atas kepalanya. Di atas kepalanya. Tuh ya. Nah, kemudian kalau misalkan yang jadi patokan itu adalah bintang yang sangat jauh. Misalnya bintangnya itu ada letaknya itu di sana ya, pokoknya di sana gitu ya, ada bintang gitu ya. Kemudian bintang ini ya. Bintang yang ada di sini ya, pokoknya bintang yang sangat jauh di sini ya. Nah, ini misalkan kita patokannya adalah bintang. Ini kita start ya, kemudian ketika berevolusi bintangnya ya. Bintang yang kita tinjau kembali lagi di atas kepala kita itu ketika berada di sini. Ya, jadi dari sini ke sini. Jadi ada perbedaan ya. Perbedaan sidereal sama solar itu sebanyak 4 menit. Ya. Jadi ini ya. Jadi day one sun and distant star overhead ya. Jadi intinya ini pada hari pertama ya. Hari pertama matahari berada di atas kepala kita dan bintang yang kita jadikan patokan juga berada di atas kepala kita. Jadi kita start dengan hari yang sama ya. Misalnya kita suatu hari matahari dan bintang yang kita tinjau itu berada di atas kepala kita di waktu yang sama ya. Kemudian akan terhitung satu hari ya. Jadi sidereal day, distant star, overhead again, but not sun ya. Itu ketika kita ada di sini. Ya. Jadi bintang yang sangat jauh itu kembali lagi di atas kepala kita itu dengan waktu 23 jam 56 menit gitu ya. Kemudian matahari kembali lagi di atas kepala kita setelah kita berada di sini. Jadi solar day itu sun overhead again ya. But no more than one sidereal day has passed. Jadi sidereal day-nya itu udah kelewat ya, baru satu solar day. Nah, antara GST ya sama UT itu ada hubungannya. Nanti ada sidereal day sama solar day itu bisa kita cari hubungannya, mungkin semacam selisih perbedaan waktunya itu menggunakan Julian day. Nanti kita pelajari tentang Julian day pakai JD ya. Nah, ini yang lebih jelas lagi ya. Jadi misalnya Earth kita ya, jadi kita ada di sini, ini kan bumi, ini matahari, ini adalah bintang. Ini bintang ya, bintang yang sangat jauh gitu ya. Jadi kita awalnya jadi day one ya. Jadi pada hari pertama matahari, bintang yang kita tinjau berada di atas kepala kita. Kemudian yang disebut sebagai solar day itu ketika
yang disebut sebagai sidereal day itu ketika bintang berada di atas kepala kita lagi, itu ya, itu di sini. Nah, jadi ketika bumi berevolusi pas di sini. Nah, tetapi ini ketika di sini itu matahari belum lagi di atas kepala kita ya, kalau kita di sini ya. Ini kan berarti kan matahari kan mencos gini ya, miring gitu ya. Nah, matahari itu berada di atas kepala kita itu kalau semisal kita ada di sini. Nah, jadi ini langsung sana itu. Nah, ini kalau diproyeksikan gitu ya. Perbedaannya ya, perbedaan antara sidereal day sama solar day itu sekitar 1 derajat atau 1/4 menit. Kemudian setelah kita tahu tentang definisi hari ya, kita lanjut ke bulan. Jadi dasar penentuan satu bulan sendiri itu kan ada 30 hari, ada 31 hari, ada bahkan kalau misalnya di Februari itu ada 28 hari, 29 hari itu ya. Jadi penentuan bulan sendiri itu ya berdasarkan pergerakan bulan mengitari bumi. Jadi satu bulan itu satu kali bulan berevolusi mengitari bumi. Nah, bulan sendiri itu ada beberapa macam, ada synodic month. Jadi synodic month itu lama rata-rata satu kali bulan mengitari bumi ditinjau dari matahari ya. Jadi satu bulan itu sekitar 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Nah, ini biasanya dipakai untuk kalender Islam. Kemudian ada sidereal month. Jadi lama rata-rata satu kali bulan mengitari bumi ditinjau dari bintang yang jauh, yaitu sekitar 27 hari, 7 jam, 43 menit, 11,5 detik. Nah, ini ya. Jadi ini patokannya. Jadi kalau sidereal month itu patokannya adalah bintang yang jauh, synodic ya. Synodic itu berarti dia patokannya adalah matahari kita langsung ya. Jadi satu bulan itu adalah satu kali bulan mengitari bumi. Nah, ini ya. Jadi ini ya. Dewan Yumun. Jadi ini bumi, bulan, matahari, kemudian bintang. Oke, ini kita bacanya mulai dari atas ini ya. Jadi kita punya bumi, bulan, matahari, bintang ya. Di hari pertama bumi, matahari, bulan, bintang gitu ya, pada garis yang sama. Kemudian definisi satu bulan itu kan satu kali bulan mengitari bumi. Nah, masalahnya ketika kalau digambarkan mungkin kan mudah ya, kalau ini adalah bumi, kemudian bulan mengitari satu kali bulan mengitari bumi. Nah, mungkin gambarannya seperti ini. Tapi yang jadi permasalahan itu kan tidak sederhana begini ya, satu kali muterin itu misalnya 23 atau misalnya 29 atau 28 atau 30 hari, itu tidak begitu. Masalahnya yang kita putar itu juga bergerak. Jadi yang jadi permasalahan, bumi yang kita putari itu juga bergerak ya. Dia juga berevolusi. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, ini hari pertama ketika bulan mau mengitari bumi ya. Kalau misalnya patokannya itu adalah matahari ya, berarti matahari kembali lagi di atas kepala kita gitu ya. Ini muter ya, ngitarin, tapi kan buminya juga berputar ya. Buminya kan juga berevolusi, jadi dia mutarin ke sini ya. Kemudian kembali lagi sampai face to face ke matahari, itu waktunya adalah 29 hari. Jelas ya. Jadi ketika bumi, bulan, matahari itu disebut sebagai synodic month. Nah, kalau ketika di sini ya, ketika bumi, bulan, bintang yang jauh ini disebut sidereal month ya. Jadi bumi, bulan, bintang yang jauh. Ini satu ini ya, satu garis lagi gitu ya. Nah, ini kalau semisal dilihat ya, terjadi perbedaan 2 hari antara kalau kita pakai patokan
bintang jauh dengan matahari. Nah, ini ada perbedaan 2 hari. Nah, jelas ya. Kemudian ada lagi tropical month, ya, lama rata-rata 1 kali bulan mengitari bumi ditinjau dari vernal equinox, yaitu sekitar 27 hari 7 jam 43 menit 4,7 detik. Kemudian ada anomalistic month, ya, anomali month, rata-rata 1 kali bulan mengitari bumi dari perigi ke perigi, ya, itu sekitar 27 hari 13 jam 18 menit. Biasanya juga anomali ini tidak hanya perigi ke perigi, ya, tapi bisa ke apogi ke apogi lagi. Kemudian ada draconic month, ya, lama rata-rata 1 kali bulan mengitari bumi dari satu ascending node ke ascending node berikutnya. Nah, ini ada perbedaan, ya. Jadi ada draconic, tropical, sidereal, anomalistic, sama synodic, ya. Jadi ini panjang lamanya hari itu, ya. Kalau synodic itu berarti tadi patokannya adalah matahari, anomali itu patokannya adalah perigi ke perigi, ya. Kemudian sidereal itu dari bintang jauh ke bintang jauh lagi, ya. Kemudian tropical itu dari vernal equinox ke equinox lagi. Kemudian draconic, ya, draconitic, ya, itu dari ascending ke ascending. Nah, ini, ya, ini jadi kan jarak perigi itu kan jarak terdekat, ya, terdekat bulan ketika mengitari bumi. Sedangkan apogi itu jarak terjauh, ya, bulan mengitari bumi. Jadi yang namanya tadi itu perigi anomalistik itu, ya. Jadi kalau yang namanya anomalistik month itu dari perigi ke perigi lagi. Jadi dari perigi sini, ya. Jadi dari perigi kembali lagi ke perigi. Itu namanya 1 bulan anomali, ya. Nah, kemudian kalau yang tadi draconic, ya, draconic month itu dari ascending ke ascending lagi, ya. Jadi dari ascending ke ascending lagi. Nah, apa itu ascending node? Jadi ada ascending node sama ada descending node. Jadi ascending node itu perpotongan, ya, perpotongan antara orbit bulan dan orbit bumi. Jadi kan bumi mengitari matahari, ya, itu kan ada orbitnya. Kemudian bulan mengitari bumi, itu kan juga ada orbitnya. Jadi perpotongan antara orbit bulan, ini kan yang biru ini, ya. Jadi yang biru ini adalah orbitnya bumi kita mengitari matahari. Kemudian yang putih itu orbitnya bulan mengitari bumi. Jadi ini, ya, perpotongan antara ini, ya, biru adalah orbit bumi mengitari matahari, yang putih itu orbit bulan mengitari bumi. Jadi node di sini itu adalah titik perpotongan antara orbit bulan dan orbit bumi. Nah, ascending node sendiri itu dia apa, ya? Jadi kan ada ascending sama descending, ya. Jadi ascending itu ketika bulan bergerak dari selatan menuju ke utara, ya, ini ascending. Jadi kayak semacam naik itu, ya, naik. Kemudian jadi ini sebenarnya kayak naik gitu, naik, ya. Kemudian kalau yang descending itu bulan dari utara ke selatan. Jadi kalau descending itu dari utara ke selatan. Jadi kalau semisal ke sini itu adalah utara, ini selatan itu, ya. Nah, kalau yang ascending itu dari selatan ke utara, ya. Kemudian kalau descending itu dari utara ke selatan. Jadi kalau dari ascending ke ascending lagi, kalau titik acuannya itu ascending ke ascending lagi, ini yang disebut sebagai draconic month, ya. Ini, ya, ini. Jadi ini adalah orbit, ya. Jadi ini ascending node itu di sini. Oke. Kemudian tadi itu ada equinox, ya. Nanti equinox akan lebih kita bahas di tahun. Jadi kita sudah definisikan hari, bulan, dan sekarang tahun. Nah, dasar perhitungan tahun itu dari revolusi bumi, ya. 1 kali bumi beredar mengitari
matahari. Jadi ada tahun tropis, ada tahun sideris, ada tahun anomalis. Jadi kalau tahun tropis, jadi dilihat dari katanya kita sudah tahu ya, tropis di sini berarti itu kan tadi kita sudah kenal sama yang tropical moon. Yang jadi titik acuan itu adalah vernal equinox. Nah, titik vernal equinox itu biasanya disebut sebagai titik Aries. Jadi dari equinox ke equinox lagi ya, atau dari Aries ke Aries lagi itu sekitar 1 tahun itu sekitar 365 hari, 5 jam 48 menit 45 detik ya. Jadi ini tahun 1 tahun. Kalau tahun sideris kita dari namanya sudah tahu ya, kalau sideris ini sidereal itu berarti yang jadi titik acuannya itu adalah bintang ya, bintang jauh. Kemudian anomalis kalau tadi itu anomalis Mon itu kan berarti kan perigi ke perigi. Nah, kalau sekarang anomalis years itu berarti dari perihelion ya ke perihelion lagi, atau aphelion ke aphelion lagi. Nah, ini ada perbedaan ya lamanya, ya ada perbedaan. Nah, yang kita pakai saat ini itu ya, kita pakai tahun tropis. Jadi yang dijadikan patokan kalender surya itu atau kalender Masehi itu adalah tahun tropis. Nah, untuk yang tadi itu ya, vernal equinox. Jadi vernal equinox atau biasanya musim semi ya. Jadi vernal equinox itu adalah titik perpotongan. Tadi kan sudah titik perpotongan antara garis ekliptika dengan garis ekuator. Jadi ketika kita kemarin belajar tentang pas awal-awal pengantar astronomi gitu ya, jadi kan ya, jadi pas di awal-awal kita kan sudah belajar ini kan bumi mengitari matahari. Matahari itu kan kelihatan matahari itu kan kelihatan apa namanya bergerak ya, kelihatan bergerak, padahal sebenarnya kan yang bergerak kan kita ya, buminya yang bergerak. Nah, ini ketika bergerak ya, jadi misalnya di waktu malam itu kan matahari nggak kelihatan, yang kelihatan itu adalah background bintangnya ya, background bintang yang ada, bintang latar yang ada di belakangnya. Misalkan ini kan matahari, ini bumi kita. Ketika belahan bumi yang mengarah ke matahari itu kan berarti dia mengalami siang. Nah, sedangkan belahan bumi yang membelakangi matahari itu kan berarti malam. Nah, pada waktu malam hari ya, ketika posisi seperti ini di bulan Mei, maka yang terlihat di langit itu adalah rasi bintang Libra. Kemudian kalau misalnya bumi itu berevolusi lagi misalnya di bulan September, nah background yang terlihat di langit ya, di langit malam itu rasi bintangnya adalah Aquarius. Jadi kan di waktu malam itu backgroundnya itu kan selalu berubah-ubah. Oh, pada bulan ini yang terlihat rasi bintang ini, pada bulan ini yang terlihat rasi bintang ini gitu ya. Jadi selalu berubah-ubah. Nah, kalau dirunut edarannya itu ya, garisnya ini yang disebut sebagai garis ekliptika. Itu garis ekliptika. Nanti lebih lanjutnya kita pelajari di koordinat bola langit ya. Jadi ada bidang ekliptika. Kemudian apa itu bidang ekuator? Bidang ekuator itu bidang yang bola langit ya, yang membagi adanya utara dan selatan. Jadi jelas ya, vernal equinox itu perpotongan antara garis ekliptika dengan garis ekuator. Nah, pada titik perpotongan tersebut itu terjadi pada tanggal 21 Maret. Ya, tanggal 21 Maret dan tanggal 23 September. Jadi tropical years itu kan dari equinox ke equinox atau titik Aries ke titik Aries pada Maret ya, 21 Maret kembali lagi ke 21 Maret itu misalnya ya, itu 1 tahun. Nah, ini biasanya yang jadi patokan. Nah, atau gambaran lainnya ini equinox. Jadi pada waktu terjadi equinox itu ada hal yang ada fenomena ya. Jadi equinox di sini, jadi posisi saat matahari itu tepat berada di ekatulistiwa atau ekuator yang merupakan peristiwa rutin ya, tiap 2 kali dalam setahun.
Jadi pada bulan Maret dan September. Nah, dampaknya itu sebenarnya tidak terlalu signifikan, tetapi biasanya panjangnya siang dan malam itu akan sama-sama 12 jam. Dan ketika terjadi equinox ini, kalau semisal Anda menempatkan benda ya, itu nanti bayangannya itu tepat ada di bawahnya itu. Jadi kayak semacam tidak ada bayangannya. Itu namanya equinox. Nah, kemudian ada lagi kalender. Ini mungkin nanti di video selanjutnya kita bahas tentang kalender ya.